Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda Ibu? Alhamdulillah sehat ya, dan tetap semangat. Hari ini kita akan belajar tema 7, subtema 2, hewan di sekitarku. Pembelajaran 1 dan 2. Ada banyak hewan di sekitar kita. Ada hewan peliharaan, ada juga hewan yang hidup bebas di alam. Hewan yang kita pelihara harus kita rawat sesuai dengan aturan agar ia sehat dan bersih. Beberapa aturan dalam memelihara hewan yakni memberi makan dan minum secara teratur, membersihkan tubuh hewan secara teratur, membersihkan kandang, tempat makan, dan tempat minumnya, membawa ke dokter hewan untuk diberi vitamin. Tempat hidup hewan. Hewan hidup di tempat yang berbeda-beda. Ada hewan yang hidup di air, hidup di darat, dan hidup di kedua tempat tersebut. Pertama, hewan yang hidup di air. Hewan yang hidup di air biasanya memiliki alat pernafasan insang. Alat pernafasan ini biasanya terdapat pada ikan, udang, gurita, dan lain-lain. Namun, ada juga hewan yang hidup di air dan bernafas dengan paru-paru, contohnya paus dan lumba-lumba. Kedua, hewan yang hidup di darat. Hewan-hewan di darat bisa berupa hewan mamalia atau hewan yang menyusui, unggas, contohnya ayam dan burung, serangga, dan lain-lain. Jenis hewan yang hidup di darat dibagi menjadi 3. Ada yang hidup di lingkungan manusia, misalnya burung, kupu-kupu, dan kucing. Ada juga yang hidup di dalam hutan, misalnya harimau, singa. Dan hidup di dalam tanah, contohnya cacing dan semut. Burung dan kupu-kupu hidup di darat karena mereka memiliki sarang yang berada di pohon. Tetapi mereka bergerak dengan terbang menggunakan sayapnya di udara. Ketiga, hewan yang hidup di air dan darat. Ternyata ada juga jenis hewan yang hidup di kedua tempat tersebut, atau disebut juga dengan hewan amfibi. Mereka memiliki kemampuan untuk menyelam di dalam air dan hidup di daratan. Contohnya katak, buaya, dan kura-kura. Perhatikan percakapan antara Nina dan Adi berikut. Lihat Di, ada burung hinggap di pohon itu. Iya, betul Kak, burung itu pulang ke sarangnya. Burung adalah contoh hewan yang tinggal di darat Di. Burung tinggal di pohon Kak, sarangnya kan ada di pohon. Menurutmu, pendapat siapakah yang benar? Berikan tanggapanmu terhadap pendapat Nina dan Adi. Tanggapan dapat berupa ungkapan setuju atau tidak setuju. Tanggapan sebaiknya disertai alasan. Ibu akan memberikan tanggapan Ibu ya mengenai percakapan antara Nina dan Adi ini. Ibu setuju bahwa burung adalah contoh hewan yang tinggal di darat. Karena burung memiliki sarang yang berada di batang pohon. Tetapi ia bergerak dengan terbang menggunakan sayapnya di udara. Selanjutnya, kalimat pemberitahuan. Kalimat pemberitahuan adalah kalimat untuk memberitahukan sesuatu. Contohnya, burung tinggal di darat. Burung bergerak
dengan cara terbang. Demikianlah pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.